Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Ridwan di dalam video-video di channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan membuat video pembelajaran, yakni seputar Allah Maha Mendengar atau As-Sami ya. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat, juga menjadi berkah bagi kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah selesai membaca doa belajar. Semoga dengan doa belajar nanti kita diberikan kemudahan dalam memaham pelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya As-Sami ya, sifat Allah yang As-Sami. Nah, As-Sami itu adalah salah satu sifat Allah yang masuk di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Nah, artinya apa anak-anak? Artinya As-Sami itu adalah Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar. Namun arti secara istilah bahwa Allah itu mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, berbisik-bisik maupun suara yang masih di dalam hati kita. Itu penjelasan secara istilah. Kita harus senantiasa berkata yang baik dalam lisan maupun di dalam hati. Karena apa? Karena semua perkataan yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang mempunyai sifat Maha Mendengar adalah kita harus mau mendengarkan pembicaraan orang lain, atau kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, terlebih guru ataupun orang tua kita. Ketika kita diajak ngobrol ataupun ketika kita diberi keterangan oleh guru, kita harus apa? Mendengarkan. Jangan kita dijelaskan oleh guru, kita omong-omongan sendiri, kita berbicara sendiri, kita rame sendiri. Itu perlakuan yang tidak baik. Itu adalah termasuk apa? Kelakuan yang tercela, tidak terpuji. Makanya ketika ada penjelasan yang diterangkan oleh guru, maka dijelaskan dengan didengarkan dengan baik. Ya, anak-anak, paham ya? Oke, kemudian Allah juga mendengar doa kita. Ya, untuk itu marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah selalu mengabulkan doa-doa yang kita minta kepada Allah. Yakin saja, pasti Allah akan mengabulkan. Entah itu kapan dikabulkan, yang pasti Allah tetap mengabulkan doa hambanya. Sesuai firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang bacanya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, bukti bahwa Allah itu Maha Mendengar. Apa anak-anak? Kira-kira buktinya apa? Allah itu Maha Mendengar. Nah, buktinya yang pertama adalah terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah apabila
belum terkabul di dunia akan dikabulkan di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terciptanya keseimbangan alam. Ya, itu yang kedua. Jadi di dunia ini ada suatu musim, ya. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim salju, ada musim hujan, musim kemarau, banyak sekali. Itu ada keseimbangan alam. Nah, itu semua apa? Itu semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang ketiga adalah terciptanya bahasa-bahasa di dunia. Makanya di Indonesia ada bahasa Indonesia, di Jepang ada bahasa Jepang, Cina ada bahasa Cina, Inggris ada bahasa Inggris, di Arab ada bahasa Arab. Banyak sekali, ya. Itulah. Makanya ketika hamba Allah itu berdoa dengan menggunakan bahasa apapun, baik berdoa menggunakan bahasa Jawa, baik berdoa menggunakan bahasa Arab, bahkan berdoa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Korea, Allah tetap bisa memahami. Jadi tidak harus berdoa itu pakai bahasa Arab, tidak. Boleh pakai bahasanya masing-masing, boleh. Di dalam hati pun cuma batin, itu Allah tetap mendengar. Ya, paham ya? Kemudian yang terakhir adalah terjalinnya komunikasi antar bangsa. Kemudian yang ketiga, dalil Al-Quran. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran sudah jelas diterangkan bahwa Allah itu maha mendengar, seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 61 yang berbunyi wa annallaha sami'um basir, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian ciri-ciri apa? Ya, ciri-cirinya orang yang yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Ciri-cirinya apa, anak-anak? Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak ragu dalam berdoa, karena yakin Allah pasti mendengarkan. Yang pertama. Nah, kemudian yang B, selalu optimis dalam menghadapi segala pekerjaan. Ya. Jadi kita setiap mengerjakan suatu perbuatan, ya, yang baik, kita harus selalu optimis. Yang ketiga adalah selalu mendengarkan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya adalah manfaat orang yang yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Apa manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya adalah berusaha menjadi pendengar yang baik dan objektif. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, bersedia menerima nasihat dan mau menasihati orang lain. Ya, itu adalah manfaat-manfaatnya. Kemudian tadabbur, ya, kita mengangan-angan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas memiliki sifat maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga lisan kita, ya, menjaga lisan untuk tidak apa? Untuk tidak menggunjing, untuk tidak mengolok-olok, untuk tidak memfitnah, untuk tidak menyebarkan kebencian, untuk tidak menjelek-jelekan, untuk tidak berbicara kotor, kemudian untuk tidak berbuat tercela lainnya. Ya, masih banyak. Hanya setan yang menyukai perilaku seperti itu. Sesungguhnya Allah membenci perilaku yang demikian itu. Karena itu, marilah kita menghindari perilaku yang buruk tersebut. Oke. Sikap kita adalah apa? Sikapku adalah aku selalu bersikap baik. Kemudian aku selalu berkata yang baik. Itu ya. Oke. Terima kasih. Cukup itu saja keterangan dari Pak Ridwan. Apabila ada kurang lebihnya,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selalu mendukung channel saya, ya, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini agar kalian mengikuti video-video terupdate dari saya, ya. Dan akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.